di bagian bawah itu ada 2 ruangan, ya kan. Setelah itu sisanya di bagian atas. Ini kita ambil foto dari ini ya, internet ya. Karena villa ini umum, semua orang bisa menginap. Villanya bagus. Dan ini kolam renangnya nih. Seperti di gambar ini ya. Nah, mami sama papi itu pakai kamar yang di bawah. Terus SDS sama RB itu pakai kamar yang di bawah juga. Kita ya dikasih tahu, intinya adalah kita akan melaporkan Pak Julianto ini terkait dugaan seksual. Yang dimana mami itu cuma bilang, nah nanti masalahnya bagaimana nanti biar mami bicarakan itu dengan SDS, RB dan juga ini fotonya ada. Fotonya. Ya, kalau kamarnya yang ini terlihat kan di sini ya. Kamu berarti lihatnya itu bisa jelasin? Oke, jadi Bang Denny, ini adalah kafe yang dimana kafe ini tuh biasa kita gunakan untuk kita itu kerja. Yang dimana ketika kita kerja di sini untuk membuat konten-kontennya Pak Julianto. Contohnya? Contoh seperti konten yang ada flyer tuh, flyer, terus kayak kita istilahnya mau nyusun ide-ide, itu kita buatnya itu di sini biasanya. Kalian beberapa? Biasanya kita kesini itu kadang ber-6, ber-9. Kok 9 di mana? 9 di sini biasanya ada yang kerja di. Ya, terima kasih. Ada yang kerja di area situ, di dalam ada yang kerja di area luar sini. Oke. Nah, aku juga nanti ada salah satu foto yang nanti mungkin Bang Denny bisa sertakan juga. Itu waktu itu kita ambil fotonya di sini. Oke. Tempatnya emang cozy sini. Daerah Dewi Sri, harus mampir sih ke sini nih. Nah, terus selama di sini itu, ini berapa kali datang ke sini? Sering, Mas Denny. 5 kali? Lebih. Jadi malah hampir setiap hari kita ke sini. Hampir setiap hari itu dalam waktu berapa lama? Kurun waktu berapa lama? Selama 4 bulan. Ya, itu berarti 10 kali lebih. Lebih. 20? Lebih. 30? Lebih, Mas Denny. Sekali datang habis sekitar berapa? Ini nggak terlalu mahal sih di sini, tapi kalau yang datang 9 orang, karena kalau misalkan kita di sini biasanya kita cuma diminta untuk pesan aja, nanti biar yang bayar CC itu SDS itu. Tapi kalau harganya anggap saya, kalian makan atau minum? Makan dan minum biasanya. Makan dan minum, let's say kalau dari harga ini minuman itu kan sekitar 20 ribuan, makanan sekitar 40 ribu. Dan minum biasanya lebih dari 1 karena kan kita sambil kerja-kerja juga. Anggap aja 100-150 ribu. Berarti kisarannya kalau 9 orang itu pasti 1 juta lebih dong. Ya, sekitar segitu. Berarti kalau dalam kurun waktu sekian ini berarti lumayan uang yang dikeluarkan, dan itu nggak mungkin dari koceknya SDS sendiri ya. Iya. Karena kan lokasi kafe ini kan dekat sama rumah kita yang kedua. Nah, makanya kita tinggal di rumah yang kedua itu kan sekitar 4 bulanan. Nah, makanya selama kita tinggal di sana, kerjanya kita tuh di sini. Gitu. Oke, berarti saya cuma bayangkan uang yang dikeluarkan itu besar sekali. Outputnya selain membuat konten Ko Julianto ini, bikin apa lagi? Biasanya kita juga mengerjakan proyek-proyek dari perusahaannya Bu E. Itu. Si Mami ya? Si Mami. Oke. Mungkin bayarannya dari situ kali ya. Cuman itu tadi loh, kok dia memiliki ketertarikan untuk membantu di kasus ini, itu yang jadi pertanyaan.
Karena kan kalian saya menduga kamu juga mengakui bahwa di Mami Papi ini membantu mendanai proses ini tadi. Iya. Apakah mungkin karena kebaikan hati mereka, karena prihatin melihat SDS dan yang lainnya? Ada J juga berarti di situ kan? Ada siapa? J ada. Iya. Kan kalau diceritakan kan ya itu tadi, mereka yang berdua yang datang ke podcast. Nah, apakah karena hal itu sampai akhirnya dibiayai atau memang ada maksud yang lain kalau yang kamu kira? Kalau misalkan maksud lainnya saya kurang tahu ya Mas. Cuma memang yang kadang membuat saya bingung itu kan ibaratnya yang kita kerjakan itu sebenarnya pekerjaannya tidak seberapa berat dan banyak. Karena kamu mengetahui, karena kamu pun proyekan seperti itu. Iya. Nah, tapi maksudnya yang kita terima itu juga lumayan banyak gitu. Seperti contohnya kayak misalkan kita lagi bosan, kita dikasih villa. Terus kan kita juga ada dikasih mobil kantor juga. Apa mobilnya? Wuling Almas. Wuling Almas. Nah, setelah itu kita juga ada nih, misalkan kayak ke kafe ini kan sering banget, bahkan hampir setiap hari. Nah itu kan, itu benar-benar kayak kita tuh dimanjakan banget. Nah cuma tidak sesuai dengan pekerjaan yang kita terima. Tapi bisa saja kan itu menurut kamu. Betul. Iya. Jadi kalau boleh saya bilang ya, itu sesuatu yang relatif. Tapi dengan seperti ini harapannya kita akan tahu fakta yang lain dari sisi yang berbeda. Jika ternyata memang kasus ini tuh memang dipersiapkan jauh hari, dipersiapkan secara matang dan ada yang mendanai, betul? Yeah. Ini memang tempat yang cozy sih. Dan saya pikir ya harganya juga cukup murah. Makanya kalian juga selalu datang ke sini. Yeah. Tapi kalau menurutmu mereka semua itu masa di antara mereka semua nggak ada konflik gitu antar mereka? Ada sebenarnya Mas. Ada ya? Maksudnya, ya kita satu sama lain juga kadang suka curhat kan, maksudnya suka cerita sendiri. Ada. Karena kalau aku sempet, ini berarti kan mastermind-nya itu berarti Papi dan Mami. Cuman ya istilahnya kalau seperti yang dibilang sama Pak Hutma masalah jenderal dan sebagainya, ini berarti kan SDS ini paling tinggi kan? Iya, betul. Saya sempat bukain kartu, ini cuman sesuatu aja ya. Aku ngerasa kok ada sakit hati gitu loh, yang muncul di sini. Dan aku cerita ini karena kamu adiknya Yohana. Iya. Jadi kalau aku pikir semua ini juga dibensini karena sakit hati, masalah dia mungkin menginginkan sesuatu yang akhirnya terus ini diambil sama Yohana gitu. Ada satu cerita sih Mas, kalau misalkan soal yang diambil. Tapi ini nggak tahu ya Bang, maksudnya bener apa enggak. Cuma ini berdasarkan yang Vincent tahu. Jangan giring opini loh ya. Enggak ngiring opini. Waktu itu memang pernah, maksudnya di Transformer Center itu kan ada mendirikan satu PT, namanya PT. Nah waktu itu tuh sempat ada pemilihan direktur. Nah cuma waktu itu ingin bahwa dia itu yang menjadi direkturnya. Cuma waktu itu tidak terpilih. Akhirnya yang terpilih adalah Yohana. Gitu. Berarti itu apa yang saya lihat di kartu mungkin ada kecocokan ya? Mungkin. Ada rasa sakit hati itu tadi yang timbul. Nah terus setelah sakit hati itu kalau menurut saya tuh ada satu hal yang terus kemudian ya akhirnya dia mungkin jadi ya cocok sama Mami Papi ini, memiliki satu tujuan yang sama akhirnya gitu. Kalau saya lihat ya dari kartu ya. Dan yang saya takutkan ini kok ada satu orang yang kalau dari kartu saya yang saya lihat ya. Ini satu orang yang sebenarnya dia tuh nggak pengen ada di sini, nggak pengen semua ini terjadi. Dan orang ini dekat dengan SDS. Tapi apakah mungkin ini adalah pacarnya RB? Maksudnya saya melihat dia tuh sebenarnya nggak pengen ini semua terjadi. Saya cerita sedikit ya, Bang Denny. Jadi, ini dari kartu loh ya, saya lihatnya ya. Ini
mungkin nyambung juga seperti yang disampaikan oleh Bang Denny, bahwa kan selama di Bali saya itu kan tinggal bersama mereka, yang dimana hubungan saya dengan pacar saudara SDS ini, si RB, itu juga lumayan dekat. Yang dimana RB itu juga kadang curhat ke saya, bahwa sebenarnya kan saudara RB ini ya tidak mau untuk istilahnya meneruskan kasus ini. Intinya dia cuma pengen keluar, setelah itu ya buka usaha, udah hidup damai gitu, udah pengennya kayak gitu. Cuma kan memang ada dorongan dari berbagai pihak kan, yang akhirnya membuat saudara RB ini ya mau nggak mau harus tetap maju. Tapi saya lihat ini bukan hanya gara-gara itu, karena bucin banget kayaknya. Mungkin ya Mas. Nah, kebucinannya ini tapi nggak bertepuk sebelah tangan gitu loh ya aku lihat. Jadi yang laki-laki ini sangat ini sama yang wanita, tapi yang wanita ini mungkin berpikir karena ya yang laki-laki ini kemarin baru sakit dan sebagainya, mungkin saja iya nggak sih, kayak dia ini nggak, mungkin dia takut nggak akan bisa mengiringi ambisinya itu loh untuk jadi seseorang yang besar gitu. Bisa jadi Mas. Ya, tapi ini berandai-andai loh ya. Dan itu kan bisa siapa saja, betul ya. Kalau kita berandai-andai di sebuah cerita ini, aku pikir sih ada seperti itu tadi. Dan makanya aku tadi tanya, apa? Karena saya lihat di antara mereka bersekian ini kayaknya ada friksi juga deh. Ada ketidaksetujuan, ada yang takut juga, ada yang istilahnya merasa menyesal ini semua kok sampai sejauh ini, seperti itu. Berbeda mungkin yang memang sahabatan ya. Tapi kalau menurut saya saat seperti ini pun itu kayak ini dua orang yang saling, ini kayaknya kita kebablasan deh melakukan ini gitu. Dan kalau bisa ini di-undo, kayaknya lebih pilih untuk ini nggak terjadi. Yang saya takutkan itu. Sempat sih Mas, ada pembicaraan dari RB ke saya waktu kita lagi curhat, omongan kayak gitu ada. Bahwa sebenarnya ya dia nggak mau untuk meneruskan kasus ini. Apakah mungkin, tapi RB ini nggak merasa diperalat ya sama mungkin karena sayangnya itu tadi kali ya? Ya mungkin karena saking sayangnya sama SDS. Tetap ya di sini kita anggap ya semua yang terjadi itu ya sudah lah ya. Mungkin mengaku versinya dia itu silahkan. Tapi ini adalah sesuatu yang kamu tadi ceritakan tentang tempat ini tadi. Nah kalau itu versi saya buka kartu juga belum tentu betul gitu loh. Tapi saya melihat ada kecenderungan seperti itu. Dan kalau iya, ini pasti endingnya ambiar gitu. Karena ya, wah ini pasti akan besar banget. Dan orang hanya tahu bahwa ada seorang wanita tidak berdaya dan diduga dilecehkan dan diperkosa oleh seseorang yang kali ini, yang saat ini jadi terdakwa dan sedang mendekam di Lowokwaru itu ya. Oke. Jangan berandai-andai. Kita yuk lihat langsung, kita lihat ke lokasi yang berikutnya, akan ada apa di sana. Kalau kalian penasaran, yuk ikuti kami. Ayo jalan yuk. Ini yang khas Bali ya, ini ya. Jadi ada dua versi Bang Denny. Jadi yang di depan ini versi ya memang 4 kamar. 4 kamar, 4 bungalow ya. Kalau kita bilang bukan kamar nih, bungalow. Oh iya. Nah, jadi ini kalau ini kamarnya SDS dan juga FB.